seperti biasa. Yo, Uh, apaan? ya, hari ini cukup spesial. Iya, kenapa nih spesialnya? Spesial apa specialize? Specialize. Ya, buat teman-teman mungkin biasanya kan kita nge-review tentang tempat terus makanan dan lain sebagainya. Kali ini kita specialize kita nge-review tentang ini. Iya. Gitu ya, pakai gitu-gitu ya. Jadi hari ini kita kedatangan juga salah satu Sultan Kaliurang. Bukan Sultan Andara ya. Bukan Sultan Andara. Sultan Kaliurang. Yang nanti kita akan mengulik lebih jauh tentang perjalanan beliau ini. Dari hobinya apa? Karena gitu. sudah terlihat di frame bahwa kita bawa satu unit salah satu sepeda yang kita akan tanya-tanya nih. Ini kita kenalan dulu nih sebelumnya. Sebelumnya kenalan dulu dan kita applause buat Mr. Mas Bro. Halo, dikenalkan dulu ini. Siapa Mas? Halo, nama gua Ondi Wijaya alias Ondi Pro Wijaya. Ondi Pro Wijaya itu sebutan paling kece kayaknya. Paling kece. Terkenal ya itu. Ya. Di dunia persepedaan gitu ya. Persepedaan. Biar seru aja sih bro. Oke, yang biar beda ya, biar orang gampang ingatnya gitu. Nah, jadi memang sengaja ini kita undang ke sini untuk ya kita kan tanya-tanya soal apa sih sekarang hobi sepeda ini lagi naik. Kemudian karena yang kita tahu hanya city bike banyak sekarang, tapi padahal sebelumnya itu juga sudah booming gitu. Kayak ada downhill, enduro dan segala macam. Nah, yang lebih tahu mungkin bukan kita. Yang lebih tahu ini adalah Mas Bro ya. Mas Bro ini nanti akan kita tanya-tanya apa aja keperluannya atau sepeda itu seperti apa, kemudian lebih detailnya lah dia yang lebih tahu gitulah kayaknya. Tapi sebenarnya yang paling menarik tadi sebelum kita mulai kan sempat kita ngobrol sama Mas Bro ini, jadi sejarah beliau ini istilahnya sampai punya sepeda yang istilahnya cukup merauh kocek juga ya. Itu menarik banget buat temen-temen perlu tahu lah yang jelas. Kita pengen tahu awal mulanya. Boleh diceritain lah dikit nih Mas Bro. Apa nih? Sebenarnya awal mulanya suka sepeda itu gimana Mas Bro? Awal mula suka sepeda itu ya tertarik itu karena waktu itu emang ada sebuah kebutuhan. Karena pengen kalau ke masjid naik sepeda. Nah, itu terus sama sekalian buat bisa nge-ride pagi-pagi hari ya buat olahraga tipis-tipis gitu ya. Lama-lama tapi keracunan sama teman-teman yang pada saat kumpul, wah sepedanya asik nih. Nah, akhirnya coba menggelutin sepeda. Karena waktu itu emang gua itu emang hobi balap. Dulu sering balap motor. Balap liar Pak? Balap liar. Udah langsung tebak ya. Balap liar. Nah, akhirnya kemarin waktu awal-awal itu ngajuin proposal sama bini gua. Terus gua bilang, daripada lu main motor lagi, kata dia kan, udah main sepeda aja. Akhirnya gua diizinkan untuk ikut balapan sepeda, terutama khususnya pada waktu itu sepeda yang gua sangat tertarik adalah sepeda downhill, karena downhill kan ekstrim ya, laki gitu loh. Olahraga ekstrim juga salah satu olahraga. Iya, kan loncat, enak kan. Nah, akhirnya ya udahlah diizinin, akhirnya gua beli frame, waktu itu memutuskan beli frame downhill. Oh, berarti tidak utuh sepeda jadi gini? Dulu ngerakit. Jadi ngerakit. Frame awal dulu itu sebelum frame Specialized ini, gua frame awal itu adalah frame pivot. Produknya pivot. Itu bukan lokal ya? Bukan lokal. Berarti memang yang pertama tadi aja yang itu gua pakai Polygon, terus Polygon hanya untuk nge-road. Untuk ya keseharian aja. Terus waktu itu memutuskan downhill, akhirnya gua beli pivot itu, memutuskan beli frame pivot. Nah, itu ngerakit dari awal. Berarti per item ini kita memang sendiri. Dari forok, dari apa itu dirakit sesuai dengan kocek kita. Iya, kebutuhan juga. Kebutuhan, spek dan sebagainya gitu. Tapi akhirnya untuk
mulai apa namanya menggeluti enduro dan hill itu tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau balap itu saya 2015. 2015 itu udah 2014 itu ikut balapan lokal competition ya, lokal competition itu ada Van Downhill, terus ada Kapolda Cup. Nah, 2015 awal gua terjun langsung ikut kejuaraan Indonesian Downhill, mencoba peruntukan di sana. Berarti salah satu rider juga yang ikut di Indonesian Downhill ya. Downhill. Tapi kelasnya master karena sesuai umur. Oh, itu berdasarkan umur. Oh ya, berdasarkan umur. Berdasarkan Jadi umur. jadi itu emang ada kelasnya berdasarkan umur dari youth sampai elite sampai master. Master itu jadi ada master A, master B, master C, master D kalau di Indonesian Downhill. Oh, Jadi itu bedanya sesuai- dari apa? Umur kah atau Kalau master itu emang dari hobi ya. Kalau master itu dari hobi. Khusus penghobi, dikelaskan untuk penghobi yang emang punya potensi untuk ikut dunia racing. Jadi ya udah ikut dikelasin. Kalau master A itu dari range usia sampai 30 sampai 34 kalau nggak salah. Terus master B 34 sampai 39. Master C nah, 40 sampai per 5. Oh, Per 5 ininya. tahun selisihnya. Per lima. Gitu. Oh. Kalau kelas yang emang profesional itu udah masuk kelas elite. Elite Jadi maksudnya elite. ya? Nah, kalau Indonesian Downhill sendiri kan di Indonesia udah masuk UCI luar negeri. Jadi Bisa itu apa? UCI itu kayak Federation Cycling International. Oh, salah satu. Jadi ya. salah satu ada pengumumnya Wadah. ya organize yang mewadahin itu, jadi udah tercatat sana. Jadi peraturan pun di Indonesian Downhill udah ngikutin UCI sana. Kita harus Berarti punya berdasarkan- kartu balap sendiri. Jadi kayak Jadi kita SIM punya gitu. lisensi sendiri? Lisensi Oh, lisensi. iya. Jadi ada lisensi sendiri gitu. 2015 gua udah main. Ya itu udah mulai pakai Specialized 2015 demo 8 waktu itu. Demo 8. Demo 8. Dari pivot tadi, pivot cuma pakai 6 bulan. Terus pas pada terjun ke IDH udah menggunakan demo saya. Berarti sistem kompetisinya itu series gitu ya kayak Ini series MotoGP kayak gitu? MotoGP. Oh, Ada gitu. series. Kurang lebih kalau seperti tahun-tahun sebelumnya itu ada misalnya ada 8 series, 5 downhill, 3 urban. Oke. Jadi ada kalau downhill di hutan semua, di pegunungan. Kalau urban bisa di pegunungan tapi di Masuk ke desa, pemukiman gitu ya? pemukiman, terus sama kalau ada down mall 1 biasanya. Oh, itu udah. Ada Itu downhill. yang sekarang juga cukup ramai ya? Iya. Oke, sekarang Gibas Nusantara kita sudah ada sepedanya di sini. Kita pingin tahu lebih detail dan perbedaan sebenarnya downhill sama enduro itu apa juga Apa? kita mungkin buat teman-teman juga masih bingung gitu ya. Tapi ini kita lebih pingin ngebahas ini dulu sepedanya. Ini Specialized ya. Ini yang tahu jelasin dia. Lebay banget ngomongnya. S-Block Iya, Enduro. Enduro ya, apa nih? Ya, Specialized S-Walk Enduro ini adalah sepeda keluaran terbaru dari Specialized, produk terbarunya untuk enduro. Emang sangat kece banget nih sepeda, terutama dari bentuknya. Kalau lu lihat racing look banget. Looknya ini banget ya, laki racing banget ya. laki. Jadi untuk mendapatkan frame ini juga sedikit susah karena emang harus inden cukup lama. ya. Gua aja waktu itu inden tuh kurang lebih 6 bulanan. Cukup 6 lama. bulan. Gua dari bulan Desember 2019. Baru datang tuh habis April kayaknya. Itu hanya nunggu frame doang. Nah, itu nunggu frame. Tapi saya dengar-dengar kalau yang apa namanya yang frame yang warna putih ini benar diproduksi cuma 300 unit ya? Iya, benar itu. Kalau lihat dari infonya itu frame warna putih ini yang S-Walk ini hanya diproduksi 300 hanya di US. Hanya di US. Yes. Jadi kalau ya alhamdulillah sih beruntung sih. The one and only. Ini di Indonesia. Yes, warna putih. Baru Ada sih satu. warna lain, warna biru, Oh. warna hitam,
warna merah. Oh mungkin di Indonesia sendiri untuk warna putih baru ini kayaknya Iya. ya. The one and only. Spesial. The one and only. Specialized. Gitu. Ya tidak banyak sih orang pakai ini karena ya beruntung sih ya bisa dapetin. Bisa dapat ini ya. Iya. Dan ada rezekinya juga yang pasti. Harus pas momennya. Kalau nggak ada rezeki nggak bisa dapetin. Betul. Ini butuh kocek yang kuat nih untuk dapetin Betul ini karena memang langka juga. The best juga. The best juga, produksinya juga nggak kayak pasaran. Mungkin kalau kita lihat-lihat di City gitu kan, wah ini sepeda yang kemarin banyak juga yang pakai ya gitu. Oh, Siti pakai juga? Bukan maksudnya sih bukan si City. Oh, bukan. Kota. Ngomongnya Jawa wae. Raiso aku. Tunggu, Aku raiso aku Jawa, soalnya. aku raiso. Nah, ini nanti biar detailnya nih kita harus tahu nih apa aja nih yang memang di set untuk enduronya ya. Nah, ya karena spek ini gua peruntukan untuk balapan juga karena emang kalau di track Indonesia itu cukup, apalagi kelasnya master kayak gua itu masih cukup mumpunin pakai enduro ya, tidak mesti harus pakai sepeda downhill gitu. Speknya emang di custom sesuai dengan kebutuhan dan kocek. Kalau dilihat emang ya spek racing banget, terutama untuk forok itu gua pakai all-in itu. Oh, ini Ini ya. Pak, ini namanya Ini ya. forok. Oh. All-in tahu sendiri kan biasanya dipakai Iya. buat motor tahun 2016 atau 16-an ya baru ngeluarin untuk spek untuk sepeda. Sebentar Pak. Dan reviewnya emang oke. Ini kan harganya lumayan ya ini dengan merek Lumayan, ini ya. Itu loh. Ini satu motor ini. Ini Lebay lu, kalau lumayan. teman-teman tahu ini all-ins ini aduh harganya ya cukup lumayan. Nek wong Jawa ngomong Muni. Muni. Muni kata Butejo ya. Kata Butejo. Bukan Butejo juga All-in. ini. Ya cukup lumayan lah, kurang lebih range 15 sampai 17,5 juta gitu. Iya kan? Bener kan? Itu aja baru Foroknya doang. Foroknya doang. Iya, Terus kalau- lanjut apalagi? Terus ya kalau untuk kokpit sendiri nih, untuk kokpit sendiri gua percayakan pada rental karbon, sama stemnya juga rental karbon. Ini saya sesuai dengan frame lah, pakai rental karbon juga. Terus untuk brake setnya ini, brake set gua menggunakan seram SRC. RCC ya, jadi udah kece banget lah kalau buat balap. Terus gripnya ini ada produk jadi Audi. Ya. Terus apa lagi ya? Terus kalau wheel set gua menggunakan NV Carbon dan hub rehab gua menggunakan Chris King. Ini Chris King. Wah, Chris King. Lumayan juga Chris King Iya, itu. kayak Chris John. Kayak Chris John. Terus apa ya? Kalau ban atau tire ini biasanya untuk racing ada speknya. Lu mau kering, semi kering, berarti hampir semi sama basah. kayak MotoGP Kayak gitu. MotoGP. Jadi ketika balap emang bawa part bannya cukup Harus spare ya. harus spare. Apa nih tracknya lagi kering? Lagi atau kering, apa? lagi basah dan sebagainya. Kita Ini membutuhkan- termasuk yang ini medium. Jadi medium bisa dipakai Bisa. kering sama basah kalau tidak terlalu tentunya basah gitu ya. Cukup. Ini pakai Maxxis sih. Maxxis, produknya Maxxis. Itu ring 29 ya, 29. yang sekarang. Oh, yang sekarang pakai 29. Nah, sekarang sepeda semakin berkembang, kayak rim semakin besar dari 26, 27 tiba-tiba Naik per terus, tahun ya? naik terus. Naik Jangan terus. sampai aja 20 gede banget ya. Tapi 29 sekarang untuk race. 29. Karena kan kalau untuk rolling juga lebih cepat ya. Internasional pun juga sama ya. Udah baik kayak 29. Ada yang juga masih pakai 27 juga ada. Kalau di Indonesia juga masih banyak yang pakai 27. Tergantung track juga sih. Dari Ismail kan lebih tracknya lebih panjang. Gitu. Kalau ini emang Terus yang spesial lagi? Oh ini. Oh, ini spesial ini. Pedal ini pedal gua spesial. karena pembalap idola gua itu Loic Bruni. Ini ada Super Bruni, Super Bruni. Ini bukannya limited edition ya? limited edition. Series Loic Bruni. Super Bruni ya. Ya, Super Bruni. Boleh dicek nanti teman-teman kalau yang tahu apa namanya Downhill. pedal atau semua spare part yang memang khusus buat ini ya Racing. gitu ya. Kalau di Jogja sendiri itu cukup banyak sih tempat latihan. Medannya cukup banyak. Tracknya cukup banyak. Yang dekat juga ada di Turgo.
Turbo. Nah, atau di Bambuland nanti bisa dilihat di IG-nya. Mungkin cek bisa ya. dimasukin GB Bisa juga. dicek. Oke. Di IG Bambuland juga ada. Itu letaknya di Turbo di Kaliurang. Kaliurang. Sama sisi baratnya Turbo juga ada, itu trek Kemiri Kebo. Nanti juga bisa dimasukin tuh sama GB itu. Oke, Di boleh, IG-nya. boleh, Jadi biar teman-teman Ya, yang teman-teman tahu GB juga. GB Nusantara. GB Nusantara itu bisa kalau mau main ke Jogja bisa mampir ke trek sana. Trek yang bagi penghobi ya, mungkin Iya, yang penghobi. saya bingung punya sepeda ini kan aku harus latihan atau pengen nyobain iya. trek yang agak-agak memacu adrenalin, itu kan bisa di Iya. Bambuland ya, Bambuland atau sama Kemiri Kebo. Kemiri Kebo itu boleh nanti saya tulis di komen di Nanti kita kolom tulis deskripsi. di sini aja. Yes, di mana? Di sini. Oh ini saya udah nyiapin kopi. Wah, dari ada. Kaliurang ini. Kopi bukan jos. Bukan jasa. Dari tadi cuma dilihatin aja lah kopinya. Monggo Mas, diminum kita. diminum. Oke, siap. Diminum dulu. Mantap nuwun. Dari perjalanan 2016, 15 sama apa namanya? prestasi Pernah mungkin ya betul. Mungkin Oh, iya. kan sudah banyak mengikuti kejuaraan ini, kejuaraan itu. Pernah apa sih prestasi yang sudah didapat? Ya alhamdulillah sih kalau untuk dulu dari awal main di Master A 6 bulan 7 bulan pertama ikut racing itu nggak dapat, tapi di akhir tahun 2016 kok di akhir 2016 udah mulai mendapatkan trofi-trofi dari lokal Race. lokal race juga ada Kapolda Cup ya, sempat juara bertahan 3 tahun berturut-turut. Mantap. Terus ada kalau di Indonesian Downhill juga pernah, nanti bisa Ditampilin ya kita ditampil tampilin saya ya. share juga Boleh, fotonya boleh, juga boleh. itu pernah juara 2, pernah juara 3. Ya lumayan sih, sekarang mungkin trofi udah hampir 15 sampai Oh, lumayan. 14. Udah cukup banyak. alhamdulillah sih Iya. kalau untuk di dunia downhill Iya. gitu. Berarti dengan adanya corona ini juga mungkin berhenti ya untuk kegiatan itu atau gimana? Awal mula pas corona Maret ya. Maret itu sempat harusnya itu udah ada seri pertama. Oh, baru Seri seri baru ya. Indonesian Downhill tahun 2020 udah keluar harusnya. Tapi karena corona di pending sampai akhir tahun nggak ada. Oh, Ya sepi balapan sekarang. jadi Sepi. tahun ini libur lah ya. Libur balapan, tapi ya untuk mengobatin kerinduan main masih bisa main setelah 2 bulan corona kan kemarin 2 bulan corona ada beberapa trek yang sudah mulai dibuka tapi melalui protokol kesehatan semua Iya, itu pasti sih emang dibatasin dan daftar dulu kayak di Bambuland kita gitu. harus reserve dulu ya. Ya reserve dulu sebelumnya. Kamu gimana sih? Iya. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kemudian dari perjalanan itu sudah berapa apa namanya? Sudah memiliki banyak prestasi. Nah, nggak mungkin dong sendiri. Apa punya tim sendiri? Atau... Dulu sempat punya tim. Oh, dulu Kalau sempat dulu punya sempat punya tim, terus karena ya gua tidak bisa kalau tim kan harus kayak teamwork banget ya. Jadi harus Terikat berangkat, ya? harus berangkat bareng-bareng. Kalau balap kan kurang lebih 4 sampai 5 hari ya. 4 hari ya. Stay di Stay di lokasi ke ya? lokasi atau keberangkatan dan sebagainya. Karena gua kadang masih ngurusin kerjaan, repot yang belum bisa beres. Ya waktunya tidak pas. Ya nggak enak kan sama tim lain. Akhirnya pada waktu setelah tahun awal pertama ikut balap bersama tim, terus saya review lagi, ya udahlah saya mending sendiri juga. Akhirnya sendiri, tapi ada teman-teman di Jogja masih tetap kompak kita kan, karena ada beberapa yang support saya juga kan, beberapa. Jadi kita barengan sama itu timnya. Jadi Kalau membawa itu sekarang personal bawa Sistine Racing itu. Jadi 16 race 16 racing. racing. Nah, itu timnya saya. Timnya saya. Tapi kalau dengar dari awal ya istilahnya dari perjalanannya, dari yang suka downhill-nya itu terus dari tahun 2014 mulai istilahnya mencoba, terus tahun 2015 sudah mulai ikut liga, terus di tahun 2016 itu udah mendapatkan banyak trofi Ya, itu. alhamdulillah. Kebanggaan sendiri kali ya. Prosesnya begitu cepat gitu, latihannya gimana? Sebenarnya kalau
Kalau dunia balap ataupun dunia apa ya, lu lagi bertanding itu jangan pernah berharap untuk menang. Oke. Itu adalah sebuah prinsip ataupun itu ketika lu berharap untuk menang, ego lu itu tidak bisa dikalahkan. Egonya hanya ataupun mindsetnya aja untuk menang. Menang terus. Padahal prakteknya nanti malah tidak fokus. Iya. Lebih baik kita latihan maksimal, sebuah latihan maksimal, terus ya ngikutin endurance-nya bagus, fisiknya bagus, kesehatannya bagus, sepedanya udah dipersiapkan dengan maksimal, insya Allah hasil maksimal. Karena proses itu tidak pernah bisa mengkhianati hasil. Itu yang terpenting. Kalau ketika lu sama dalam proses hidup juga, ketika lu hanya ingin, gua pengen kaya, tapi lu kagak ada proses ya percuma aja. Betul. Gua pengen ini maju, tapi lu kagak ini ya percuma. Begitupun dalam dunia balap, jangan pernah, gua jangan over PD ya, over confident banget. Jadi kan ketika lu berharap, musuh-musuh gua gini, kamu pede banget, nanti hasilnya Celaka sendiri ya. Hasilnya jeblok, itu hanya cuma begini doang ya, nyesel. Apalagi dunia balap downhill kan hitungannya per second kan, pakai detik semua. Jadi ketika lu salah ambil keputusan, dikit aja udah blank, hilang. Sesuai plan itu udah langsung. Ya udah sesuai plan, nanti kita lewat sini ya. Kita kan ada free practice. Kita harus lewat sini, ini harus begini, harus di Benar-benar di remind kita sendiri. Benar-benar diingat. Diingat ya. Karena itu hitungannya per detik, karena jaraknya cuma 1,5 kilo sampai 2 kilo maksimal. Untuk jarak track race-nya itu ya. Time-nya biasanya 2 sampai 3 menitan gitu loh. Jadi ya bener-bener harus macu di situ. Adrenalinnya di situ. Dan kita harus memacu ego, berlomba sama ego sendiri. Kita kan bukan balapan barengan. Kita ngalahkan ego kita sendiri. Nah, di situ kita harus bisa memanage egonya kita, skillnya kita seperti apa, powernya kita di mana dan sebagainya. Itu sih. Tapi itu menarik loh, ternyata sedetail itu gitu. Iya. Untuk balapan itu. Dulu saya tidak tahu, beneran ini GB sama itu, GB Nusantara saya juga tidak tahu. Yang penting power kenceng gitu. Ternyata ketika saya ada pelatih dan yang ngajarin saya bahwa setiap dari spek sepeda itu berpengaruh nih ya, khususnya untuk dunia racing nih, karena itu dihitung tuh dari putaran ini dan sebagainya, itu dihitung, ayunan kaki, rollingnya rims dan sebagainya, itu part dan sebagainya berpengaruh. Jadi dihitungan detik. Kenapa orang luar negeri itu sampai kayak MotoGP dia ada, kalau di Louis Bruni atau ya pembalap-pembalap yang lainnya itu ada istilahnya itu pengukurnya, diameter, rollingnya ban, suspensinya nih ada ukurnya. Dia main di Rock Garden, di loncat atau pada saat itu ada pengukurnya kayak MotoGP. Jadi masuk komputer, sedetail itu ya. Sedetail itu. Ya pasti belajar profesional sih, walaupun kelas master juga sih, karena ya seru sih ketika lu melakukan sesuatu mendapatkan sebuah reward atau prestasi, itu ya sebuah tersendiri lah. Terutama ya intinya tuh nggak sia-sia lu main gitu loh. Jadi jangan cuma ikut aja hanya just itu main ikut tapi tidak tahu untuk kita harus prepare seperti apanya benar. Gitu. Nah, karena aku kalau lihat di videonya tuh kayaknya gampang banget cuma kayak loncat-loncat aja gitu kan, gampang banget. Ternyata sedetail itu ya. Dari ego, terus istilahnya dari perhitungan, terus dari betul. spek sepedanya. Nah, ini ada tips nggak buat kayak pemula yang mau mulai ke Indonesian Downhill ataupun mau ikut kejuaraan lokal itu apa nih tipsnya? Tipsnya yang pertama, kalau mau masuk Indonesian Downhill itu usia harus untuk kelas youth itu 16 ke atas ya. 16 tahun ya. Masih bisa lah. Masih masuk. Terus sama apalagi kalau tips untuk ikutin kejuaraan, yang pasti lu punya niat dulu. Yang pertama niat, sama terus punya sepeda ya? Pasti itu. Ya niatnya kan niat punya sepeda, niat latihan. Ya kalau ikut balap kan pasti biasanya kalau di Jogja itu sering juga kejuaraan lokal itu sering juga. Jadi bisa ngikutin yang lokal banyak dulu. Ya? Banyak.
ke lokal dulu, baru terus ngikutin Indonesian Downhill karena Indonesian Downhill cukup berat kan persyaratan dan sebagainya dan dibutuhkan sebuah effort juga. Oke gitu tipsnya semua. Kira-kira nanti kalaupun teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar ya. Iya, Tentang detail sepeda nanti Boleh. mungkin dibantu dijawab, kita bantu jawab. ngobrol seperti ini ternyata Tambah wawasan juga ya untuk Iya. soal sepeda. Gak Sebenarnya- just kita main gayuh gitu iya, ya. itu yang menarik itu ternyata tuh di situ ada banyak banget filosofinya yang perlu kita ambil untuk nggak cuma untuk balapan doang, kita untuk kehidupan sehari-hari juga ternyata. Iya, kebersamaan juga ada di dunia balap ini. Gitu ya. Tapi jangan lupa ya, gue juga punya YouTube. Oh, GB ya. kenalin dong Teman-teman YouTube-nya. GB Nusantara bisa cek YouTube gua atau serta IG gua. Kalau YouTube-nya Gio Family. Oh Gio Family. Gio Family. Itu nama anak atau? Gio itu adalah singkatan Jasmine Ondi. Oke. Jadi Istri berarti. jadi istri. Oke. Gio Family Berarti sama. ya berarti ya. Family. Boleh dicek, itu semua ada di sana. Ada dunia Review. racing, terus ada kehidupan sehari-hari. Oke, Gitu. berarti sama keluarga gitu juga Sama ada ya. keluarga juga ada. Boleh dicek mampir-mampir ya. Mampir-mampir. Oke, GB Nusantara, kita di ending video. Terima kasih Mas Bro. Siap, Sudah mantap mau nuwun Terima GB. kasih. Sukses selalu juga buat Ya. GB. Yang jelas sehat selalu untuk jangan lupa Gio Family Nah. didatengin channelnya, harus di subscribe juga di situ. Thank you, thank you, thank you. Semoga semoga tetap sehat, tetap berkreasi juga buat teman-teman di sini, buat Jibir Nusantara gitu ya. Terus apa lagi Le? Ya udah itu aja. Itu aja ya. Itu aja yang terpenting kita semua sehat ya. Amin. Itu aja. Benar. Jadi kita tetap bisa berkreativitas gitu Betul. ya. Betul. Oke, sekian video kali ini. Ya, Jangan lupa di jangan lupa di like, share, subscribe dan komen. komen. Oke, see you.